Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sehat, amin. Kita percaya kita semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau satukan hati, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Kami tahu dengan segala permasalahan yang ada Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang ambil alih Tuhan. Dan Engkau yang akan pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar semua tidak ada yang terlewat Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Bapak Presiden dan wakil-wakilnya Tuhan. Para menteri semuanya Tuhan. Bahkan RT RW sekalipun Tuhan. Semuanya Engkau berkati Tuhan. Biar keputusan yang diambilnya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Kami berdoa secara khusus buat tanah, air, dan udara yang ada di bangsa kami Tuhan. Biar semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan berdoa buat Gembala Pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko dan wakil-wakilnya Tuhan. Gembala Rayon kami Bapak Yongki dan wakil-wakilnya Tuhan. Gembala-gembala yang ada di Rayon 9 Tuhan. Terkhusus gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes Tuhan. Kami bersyukur buat gembala-Mu yang luar biasa Tuhan. Terus Engkau tambahkan otoritas, pewahyuan yang baru buat setiap gembala-gembala-Mu ini Tuhan. Biar kemanapun gembala-Mu ini melangkah Tuhan, banyak memenangkan jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sedang beribadah Tuhan. Dimanapun mereka beribadah Tuhan, kami percaya Tuhan lawatan-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami yang beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau juga sucikan, kuduskan para pelayan-Mu Tuhan, biar kami layak menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami yakin dan percaya Engkau ada di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Mari berikan penyembahan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Karena kami percaya Tuhan Yesus Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan ucapan syukur Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari kita sama-sama panggil Bapa. Bapa, yes, amin. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Buat hari yang Kau, rahmat-Mu tidak pernah habis buat setiap kami Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari dengan iman katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Ya Ralaba, 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 ya Ralaba, ya Ralaba, 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 ya Ralaba, 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 ya Ralaba, 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 Ralaba. Terima kasih Yesus, rahmat-Mu selalu baru. Haleluya. Ya Ralaba, ya Ralaba, 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 ya Ralaba, tidak pernah berkesudahan kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Ya Ralaba, 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 kami percaya Engkau memenuhi setiap rumah-rumah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, ada urapan-Mu yang luar biasa Tuhan. Ya Ralaba, 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 kami mau buka setiap hati kami Tuhan, untuk Roh Kudus masuk dalam hati kami. Ya Ralaba, Ralaba, Ralaba,
Sungguh kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami mau buka hati kami Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Engkau yang ambil alih hidup kami Tuhan. Yes, amin. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan. Kami mau berserah penuh Tuhan. Kami berserah dalam hadirat-Mu Yesus. Yes, amin. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah. Mari dengan iman, di altar-Mu menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Siap bersuka cita Bapak Ibu Saudara? Yang siap lambaikan tangannya, sorakan haleluya. Kita percaya Dia Yesus yang baik buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dia sudah mati buat setiap kita, dan Dia bangkit buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Kita angkat kedua tangan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Puji nama Tuhan. Mari dengan iman katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat. Kita patahkan kuasa maut, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari sungguh-sungguh katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and... Mari lebih lagi katakan, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, Yesus, Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi dengan iman. Yesus, Dia baik bagiku. Sorakan haleluya. Mari kita sama-sama menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai.
Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama membacakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama mendengarkan pengumuman sepekan. Kita masuk dalam pengumuman di hari ini. Yang pertama, ibadah GB Lebakwangi masih diadakan secara online dikarenakan adanya peningkatan COVID-19 varian Delta. Nah, untuk ibadah online ini, saudara dapat mengikuti sebagai berikut. Yang pertama, ibadah anak online yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi di channel YouTube GBI Lebakwangi Parung. Harap jemaat atau orang tua dapat mendampingi anak-anaknya untuk memastikan beribadah dengan ibadah anak online setiap Minggu jam 8 pagi. Lalu yang kedua, ibadah Raya Minggu online diadakan setiap hari Minggu jam 9 di channel YouTube GBI Lebakwangi Parung dan Facebook serta Instagram GBI Lebakwangi. Saudara harap mempersiapkan diri setiap jam 9. Amin, saudara.
Untuk pelaksanaan ibadah online akan kita evaluasi setiap bulannya berdasarkan situasi dan kondisi meredanya penyebaran COVID-19. Apabila kondisi sudah memungkinkan, akan diumumkan kembali ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Yang kedua, mari jemaat kita siapkan taburan kita yang terbaik. Baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan juga ucapan syukur. Saya akan berdoa dan saudara mengikuti. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin menabur yang terbaik dari apa yang telah kami terima dari Engkau. Kiranya taburan kami ini dapat menyenangkan-Mu, dan apa yang telah kami tabur, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, kami percaya akan menuai berkelimpahan. Bahkan berkat yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Saudara, bagi jemaat yang ingin memberikan persepuluhan, ucapan syukur, melalui bank atau via bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Lebak Wangi Parung dengan nomor rekening 31901444401. Dan jangan lupa bukti transfer dikirim via WA ke Ibu Kori. Lalu bagi saudara yang ingin menabur secara tunai, ya, mungkin sulit untuk mentransfer ke bank, dapat menghubungi juga Ibu Kori. Yang ketiga, pengeja dan jemaat wajib aktif dalam KUL, baik KUL Family, KUL via media seperti Zoom, WA video call. Untuk KUL tatap muka masih ditunda dahulu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Untuk bahan sharing, saudara dapat menghubungi Ibu Utami atau gembala-gembala KUL yang terdekat. Yang keempat, bagi jemaat yang masih membutuhkan minyak urapan, saudara dapat menghubungi gembala KUL terdekat atau juga dapat menghubungi Ibu Utami. Yang terakhir, dikarenakan semakin meningkatnya kasus COVID-19 varian Delta dan juga telah ditetapkan PPKM darurat, dihimbau Bapak Ibu Saudara tetap menjaga kesehatan. Banyak berdoa, tetap percaya kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Amin, Saudara. Nah, supaya kita dapat menekan penyebaran COVID-19, jangan lupa menerapkan 6M. Yaitu apa? Yang pertama, memakai masker. Saya anjurkan setiap keluar rumah wajib memakai masker. Lalu yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, mempersiapkan diri untuk divaksin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Mari dalam kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh, namamu indah Tuhan.
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh mengucapkan syukur Tuhan. Di hari Sabat ini kami boleh datang kepadamu. Kami datang sebagai rasa ucapan syukur kami, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami masih diberi nafas, kami masih diberi kekuatan, kami masih diberkati, walaupun kondisi dunia atau di sekitar kami sedang begitu sukar Tuhan. Tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biarlah kasih-Mu terus berlimpah untuk kami. Khususnya jemaat yang beribadah hari ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu menyertai kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Segala roh-roh yang tidak berkenan kami bersahati dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kegelapan pergi dari tempat kami beribadah. Sehingga saat firman disampaikan, kami boleh mendapat berkat. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Yesus. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Shalom saudara. Saudara, tema khotbah saya hari ini yaitu bagaimana mengatasi tekanan. Mari kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita akan baca bersama-sama. Ayatnya cukup panjang, tetapi tidak apa-apa, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda. Dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka.
Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, hari-hari ini Indonesia juga sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Di mana hari-hari ini gelombang kedua, yaitu varian Delta, yang semakin mengganas, saudara. Dan oleh karena itu kematian hampir setiap hari ya ada di sekitar kita. Bahkan di pemakaman banyak antrian ambulan yang ingin memakamkan jenazah. Nah, hari-hari ini dengan wabah ini negara kita bahkan seluruh dunia sedang tergoncang. Oleh sebab itu pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat yang harus kita patuhi supaya tren COVID-19 semakin menurun. Saudara, peristiwa ini seperti yang dihadapi bangsa Israel saat berperang dengan bangsa Filistin, di mana Filistin mengeluarkan jagoannya yang bernama Goliat, yang tingginya 6 hasta sejengkal atau kurang lebih 3 meter, dan dengan peralatan yang lengkap, sehingga membuat bangsa Israel itu cemas karena tidak ada lawan yang sebanding, saudara. Nah, di dalam Matius 6 ayat 27 mengatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, saya percaya saat itu bangsa Israel mendapat tekanan yang sangat besar. Sehingga mereka takut kalah. Dan bahkan mereka takut nanti dijadikan budak oleh bangsa Filistin. Begitu pula juga hari-hari ini kita juga khawatir dan takut dengan keadaan yang di sekitar kita. Tetapi seperti firman-Nya, apakah dengan kekhawatirannya kita dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Ataukah dapat mengubah semua menjadi semakin baik? Saudara, jawabannya tidak bisa. Ya. Dengan kita khawatir tidak bisa. Jadi mengubah segalanya menjadi baik. Nah, saudara, bagaimana kita dapat mengatasi tekanan? Yang pertama, saudara, kita percaya bahwa Allah beserta kita. Mari kita lihat di Samuel 17 ayat 32 sampai dengan 37. Mari kita baca sama-sama 2-3. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, pertolongan Tuhan ternyata pertolongan itu tidak masuk akal. Bangsa Israel ditolong oleh Daud yang bersedia menghadapi Goliat. Daud itu masih muda, saudara. Bahkan belum berpengalaman sebagai prajurit. Dibandingkan dengan Goliat yang sejak kecil sudah menjadi prajurit. Tetapi Daud percaya pernyataan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Baik saat dia menghadapi singa dan juga beruang. Sehingga dia berani untuk menghadapi Goliat itu. Apalagi Goliat telah menghina Allahnya Daud. Sehingga membuat dia termotivasi untuk berani menghadapi Goliat. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyerah begitu saja seperti Saul dan tentaranya dalam menghadapi Goliat? Dan kita juga hari-hari ini sedang menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi kita goncang, lalu membuat kita takut yang berkelebihan atau takut mati. Saudara, belajar dari Daud yang selalu percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada, saudara. Nah, tetap punya iman bahwa Allah selalu menyertai anak-anaknya yang berharap kepadanya. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengatasi tekanan? Yang kedua, kita harus mengucap syukur dengan apa yang ada. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 41. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang yang membawa perisai. Saudara, saat Daud menyatakan siap menghadapi Goliat, lalu Raja Saul memperlengkapi Daud dengan baju dan peralatan perang yang lengkap. Ternyata apa yang terjadi terhadap Daud? Daud merasa menggunakan baju perang itu dan segala peralatannya itu menjadi beban, saudara. Sehingga akhirnya dia memutuskan akan berperang dengan apa yang Daud punya. Yaitu apa? Tongkat dengan umban yang diisi dengan 5 buah batu yang licin yang diambil dari sungai. Saudara, untuk menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, janganlah kita berpikir terlalu jauh atau terlalu tinggi. Lebih baik kita mengucap syukur dengan keadaan kita sekarang ini. Dan melihat apa yang ada di sekitar kita, itulah yang kita maksimalkan. Kalau hari ini hanya bisa makan, ya, mungkin dengan makan tempe, tahu, mengucap syukur. Atau kita hanya bisa membuat nasi goreng, mengucap syukur. Kalau diperlukan, kita memang harus berpuasa, lakukan.
Ini waktunya kita merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Ingat, firman-Nya mengatakan, kesusahan sehari, biarlah untuk sehari. Artinya, hari ini kita bisa makan, kita harus mengucap syukur. Dan untuk besok, kita serahkan semua kepada Tuhan. Firman-Nya mengatakan demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengatasi tekanan, saudara? Yang ketiga, hadapi setiap tantangan bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat di Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 52. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Israel itu bergerak, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, dia ambilnya sebuah batu dari dalam umbannya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya lah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorai, lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Saudara, kemenangan Daud dikarenakan adanya campur tangan dan penyertaan dari Allah kepada Daud. Saudara, perperangan ini enggak seimbang, saudara. Tetapi Daud begitu yakin Allahnya menyertai dia, sehingga dia dapat mengalahkan Goliat. Dan ini membuat tentara Israel jadi termotivasi untuk mengalahkan tentara Filistin atau Filistin. Saudara, apakah kita juga begitu yakin bahwa Allah pasti menyertai kita? Mari saudara, coba kita melihat ke belakang sebentar. Dan ingat-ingat apa saja pertolongan Tuhan yang telah kita peroleh selama ini. Saya percaya dengan kita mengingat kembali akan membuat kita termotivasi kembali. Bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Walaupun dalam kondisi sesulit apapun saat ini. Yang keempat, bagaimana kita dapat mengatasi tekanan? Yang keempat, yaitu keintiman dapat mengatasi tekanan. Mari saudara kita lihat di Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kalau kita sering membaca Mazmur 91, setiap hari kalau kita baca firman Tuhan ini, ada 3 ayat yang terakhir yang isinya yaitu mengatakan demikian saat kita intim dengan Tuhan. Ya, contohnya yang tadi saya katakan, kalau kita setiap hari ya berdoa, memuji, menyembah Tuhan 30 menit saja. Ya. Dan juga ditambah dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka saya percaya janjinya ini yaitu apa? Allah akan meluputkan dan membentengi kita dari bencana pandemi saat ini. Itu pasti akan terjadi. Lalu apabila kita berseru, ya, berseru apa? Kita minta pertolongan. Tuhan tolong ekonomi saya, Tuhan tolong sakit saya ingin sembuh. Maka Allah akan menyertai kita dalam kesesakan. Dan kita akan diluputkan, artinya dijawab oleh Tuhan. Dan dimuliakan, artinya tidak akan dipermalukan. Bahkan kita diberi panjang umur, berarti diberi kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Dan Tuhan akan memperlihatkan keselamatan daripadanya. Percayalah saudara, Allah itu beserta kita. Immanuel. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Ora baya sikara bata karala barala barala bara. Bapa, terima kasih. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan boleh belajar dari Daud. Bagaimana mengatasi tekanan Tuhan. Terima kasih. Daud percaya bahwa Allahnya selalu menyertai dia. Biarlah hari-hari ini kami juga percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Bahkan yang kedua, Daud mengucap syukur dengan apa yang ada. Artinya tidak neko-neko, tidak macam-macam, bahkan menggunakan baju perang, tetapi dengan alat yang ada. Kami juga belajar Tuhan, supaya dengan apa yang ada di sekitar kami mengucap syukur. Walaupun keterbatasan kami dalam kami makan setiap hari, tetapi mengucap syukur. Bahkan apa yang kami lakukan juga, biarlah dengan semuanya ini Tuhan, kami lakukan dengan ucapan syukur. Tidak bersungut-sungut, tidak khawatir, bahkan tidak khawatir yang berkelebihan. Lalu juga kami boleh belajar, ya, menghadapi setiap tantangan bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan setiap tantangan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat menguatkan kami. Dan Engkau yang kami andalkan. Bahkan kami harus intim untuk dapat mengatasi tekanan. Karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Bahwa Engkau akan meluputkan kami. Engkau akan membentengi kami. Bahkan Engkau akan memberikan kami panjang umur, kesehatan, dan berkat melimpah menyertai kami. Hari-hari ini kami tidak takut Tuhan. Dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Bapa, jamah anak-anak-Mu. Biarlah berikan kekuatan ekstra dari-Mu Tuhan. Roh Kudus menjamah anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu selalu mengandalkan Engkau dan percaya Engkau beserta dengan kami. Immanuel. Saat ini kalau ada pun yang sakit Tuhan, sakit apapun, hamba-Mu katakan oleh bilu-bilu darah Yesus sembuh. Jantung sembuh, ginjal sembuh, kanker mati seakar-akarnya di dalam nama Yesus. Lambung sembuh, kepala yang sakit juga sembuh, stroke juga sembuh, diabetes turun dalam nama Yesus. Bahkan kaki yang lemah, tubuh yang lemah oleh bilu-bilu darah Yesus menjadi kuat, sehat dalam nama Yesus. Dan kami percaya berkat Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai. Tapi biarlah firman ini boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan sebelum kami menutup ibadah ini, kami rindu untuk diberkati. Mari saudara, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat berlimpah-limpah. Berkat dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus.
dan persekutuan yang manis dan indah oleh Allah Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.